Ya. Saya Dr. Hewan Asti. Hari ini akan melakukan wawancara tentang higienitas atau tingkat kebersihan lapak penjualan daging babi di Jalan Irian. Karena Bapak salah satu penjual di bawah, jadi saya akan bertanya tentang pengetahuan dan penerapan di lapak penjualan daging. Bapak bersedia hari ini diwawancara? Bersedia. Oke, terima kasih. Kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang higienitas atau kebersihan di lapak? Kebersihan di lapak atau higienitas itu tuh ini menyangkut kebersihan daging, kesehatan daging dan kesehatan lapak juga yang harus dijaga begitu. Oke, terima kasih. Apakah menurut Bapak penting untuk menjaga kebersihan lapak penjualan daging? Sangat penting karena itu salah satu penunjang kan untuk layak tidaknya daging yang kita harus jual kepada masyarakat. Kira-kira dampak atau risiko yang ditimbulkan kalau kita tidak menerapkan kebersihan di lapak tuh Bapak mengetahui apa risiko yang ditimbulkan? Oh, sangat banyak sekali. Setidaknya kesehatan daging, kesehatan kepada masyarakat yang memakannya juga itu tuh sangat penting sekali. Ya. Apakah sejauh ini dari pengalaman Bapak sudah bertahun-tahun berjualan, Bapak mengetahui ada standar kebersihan untuk lapak penjualan? Kalau standar kebersihan itu sih ada, tapi itu kan dari dinas peternakan yang selama ini mengawasi kami yang sudah ditempel sama mereka, sudah dibuat sama mereka aturannya tentang kebersihan ini. Oke, baik Bapak. Kira-kira menurut Bapak menjaga kebersihan lapak itu sulit atau mudah? Kalau mau bilang sulit sih tidak, karena tergantung kita, kemauan kita ya. Apakah menurut Bapak kalau kita sudah menerapkan higienitas di lapak penjualan tuh bisa menarik pembeli semakin banyak untuk membeli atau tidak? Oh sangat. Karena dulu sebelum lapak itu tuh bersih seperti gini, kita melihat kan kurang ada pembeli yang datang. Tapi sekarang dengan adanya air, sudah semua kebersihan, penerangan semakin bagus saya rasakan selama ini. Apakah menurut Bapak perlu alat-alat untuk yang mendukung penerapan higienitas seperti alat kebersihan, alat pelindung diri, masker, sarung tangan? Apa perlu digunakan selama penjualan? Saya rasa itu perlu, karena kami juga memakai ala kadarnya aja yang selama ini untuk kita pakai di situ. Oke Bapak, jadi ini rencananya di hari Jumat nanti kita mau melakukan sosialisasi tentang higienitas. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih Bapak. Kira-kira bagaimana Bapak menerapkan kebersihan setiap hari setelah melakukan penjualan? Oh, kami selama ini kan itu kan air, makanya air itu ada. Kita kan ada PAM yang dibayar oleh pemerintah juga untuk lapak yang ada di Irian Jaya. Jadi setelah kami menjual daging itu kami bersihkan, kami lap, kami pel, begitu jaga kebersihan. Dan kadang juga setiap hari Jumat, kadang 1 bulan sekali teman-teman dari dinas peternakan datang bersama kami untuk membersihkan lapak. Oke, baik Bapak. Kira-kira selama penjualan tuh berapa sering Bapak membersihkan alat pemotongan, misalnya parang, pisau, itu? Iya waktu. Jadi kalau sudah licin ini kan kita memegang pisau parang ini kan darah dan minyak, itu harus dilap. Jadi kami punya kain, punya air juga untuk membersihkan itu setiap waktu, dokter. Iya Bapak. Kemudian setelah menjual itu biasanya kan ada sisa limbah darah, tulang, itu Bapak buang di mana? Kami buang, kadang juga kami bawa untuk kasih makan anjing karena ada peliharaan anjingnya. Kalau saya tidak tahu teman-teman yang lain. Kalau darah memang kita bawa dan kita masukkan ke septic tank kami punya sendiri yang ada. Di situ bersih, pasti bersih di situ. Baik Bapak ya. Bagaimana cara Bapak menyimpan daging kira-kira selama penjualan? Itu tempat itu kan sudah bersih, itu kan ada lapak di atas lapak itu ada kebersihan yang sudah dijaga, dan memang untuk sementara waktu kami simpannya di situ. Daging yang sudah kami bawa dari tempat potong kami simpan di situ untuk dijual ke masyarakat. Baik Bapak ya. Kira-kira selama penjualan sejauh ini ada kendala tidak dalam penerapan higienitas yang Bapak rasakan? Kalau kendala sih tidak ada ya, karena teman-teman dari dinas termasuk dokter Agnes setiap sore itu sebelum kami memotong itu beliau sudah datang pemeriksaan awal, itu pos antemortem Bapak ya. Iya, dan setelah pemotongan sebelum kami menjual beliau datang memeriksa, dan
selama ini sih tidak pernah ada penyakit juga yang terjadi di daging itu. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak, harapan Bapak dari dinas, kira-kira ada perlakuan apa atau tindakan apa yang diperlukan untuk kebutuhan lapak ini? Begitu, syukurlah dokter bertanya seperti itu. Yang kami harapkan itu seperti air kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Ya, itu. Jadi kami pun saya yang selalu kadang-kadang saya beli air untuk kita di situ untuk jaga. Itu yang satu. Yang kedua itu tuh tentang ini dokter, apa namanya, bisa tidak ini memperbesar lagi sedikit kapasitas pasar itu yang kami diperlebar lagi sedikit. Dengan itu kamar mandinya itu juga tolong diperhatikan dokter. Kami sudah sampaikan juga kepada petugas yang menjaga, jika memang dinas tidak punya uang, kita bisa kok, kita mau ke urunan untuk memperbaiki yang ada di situ, karena itu untuk kami sendiri. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga kedepannya kita bisa melanjutkan sosialisasi dan ada perubahan. Ya, dokter. Iya. Ada. Oke Bapak, saya sudah mengenal Bapak. Nanti saya tinggal mengisi data saya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, dokter. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Asti. Hari ini mau bertanya sedikit tentang kebersihan lapak penjualan daging babi, karena Bapak salah satu penjual di bawah lapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Oke, terima kasih Bapak. Kira-kira menurut Bapak tuh menjaga lapak kebersihan itu penting atau tidak? Sangat penting. Oke, kira-kira resiko kalau kita tidak menjaga kebersihan itu apa menurut Bapak? Kalau jual dalam daging dalam keadaan kotor, lantai kotor, itu akibatnya apa? Pengaruhnya? Apakah masyarakat masih mau beli atau tidak? Jelas nanti pembeli pada lari kan? Ya, berkurang. Karena dagingnya tidak aman, Pak Bapak. Kemudian selama ini tuh ada standar kebersihan tidak dari dinas atau dari ini yang menetapkan bahwa ada standar harus begini, harus begitu, ada atau tidak? Belum ada, Pak. Kemudian kira-kira alat kebersihan di bawah lapak itu sudah lengkap belum menurut Bapak? Belum ada, belum lengkap ya, tapi sudah ada sebagian. Oke. Kemudian limbah sisa-sisa jualan tuh yang kayak potongan daging, tulang ya setelah mereka jual tuh itu dibuang kemana kira-kira? Ada yang kita bawa pulang, kita kasih kita punya peliharaan seperti anjing, ada yang kita bakar-bakar. Kira-kira selama berjualan sudah sekian lama Bapak berjualan, ada tidak kayak kendala selama berjualan tentang kebersihan? Misalnya airnya ada atau tidak, peralatannya lengkap atau tidak? Ya, airnya sih yang perlu sekarang ini Airnya tidak lancar. tidak lancar. Ini baru kemarin sudah ini 1 bulan mungkin ya kemarin. Baru keluar lagi. Baru keluar. Benar-benar. Kemudian harapan Bapak untuk dari dinas tuh perlu buat tindakan apa supaya lapak di bawah tuh lebih bagus, supaya semakin dipercaya masyarakat? Ya, ada beberapa ini yang harus diperbaiki seperti WC. Oh iya benar. WC itu tuh ada yang Tidak layak pakai. tidak layak pakai. Oke. Terus apa lagi Bapak kira-kira? Kalau bisa apa? Cat kembali dia punya dinding-dinding. Benar. Iya. Karena sudah mulai rusak. Ada plafon-plafon yang sudah itu juga. Perbaiki fasilitas lapak ya Bapak. Oke, baik Bapak. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk kesempatan yang waktunya Bapak. Selamat siang Bapak. Saya Dr. Hewan Asti dari Dinas Pertanian. Mau wawancara Bapak sebagai penjual daging babi di lapak penjualan daging Jalan Irian Jaya. Apa Bapak bersedia untuk diwawancara hari ini? Oke, saya bersedia. Oke Bapak. Kira-kira menurut Bapak tuh menjaga kebersihan lapak penjualan itu penting atau tidak? Itu udah pasti penting ya. Iya. Karena itu di samping itu juga kita lihat dari konsumen atau pembeli itu, karena mereka lihat kalau misalnya pasar kurang bersih mungkin mereka rasa jijik atau segala macam tuh. Untuk kita juga tuh kesehatan daging juga. Betul. Itu penting untuk dijaga. Oke, Bapak. Kira-kira risiko kesehatannya tuh apa saja Bapak kalau misalnya lapak tidak bersih menurut Bapak? Kalau risikonya misalnya kalau lalat mungkin gitu juga tuh bisa untuk berdiare segala macam tuh. Oke, ya. Kemudian selama ini Bapak berjualan sudah sekian lama tuh ada tidak standar aturan yang dari dinas tentang kebersihan? Kalau standar yang baku misalnya ada aturan tertulis mungkin tidak, hanya secara lisan mungkin ada. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak sejauh ini untuk menjaga kebersihan lapak itu sulit atau mudah menurut Bapak?
Ya wajar sih, yang wajar-wajar sih, mudah lah gitu. Iya. Selama berjualan di bawah, apa banyak pembeli yang datang beli di bawah, Bapak? Tergantung, kadang-kadang memang rame, kadang-kadang juga sepi. Tidak selalu Ya, rame, tidak selalu Pak, yang ya? rame terus ya. Oke. Kemudian limbah setelah Bapak jualan tuh buang kemana? Limbah daging atau tulang-tulang? Jadi paling kami kumpul di tempat sampah itu yang kami sudah yang kami sudah siap tuh tempat Oh, sampah, oke, baik, Pak. tempat pembuangan. Ya. Ada kendala tidak selama Bapak berjualan di bawah? Sejauh Itu ini? kendala ya ada sih kendala toh. Nah, misalnya itu khususnya tempat-tempat sampah, misalnya tidak khusus lah gitu yang kami tertaruh di mana yang kami harus buang sampah tuh. Oke, iya betul. Peralatan apa saja yang kira-kira Bapak butuhkan untuk dibawa? Kalau di bawah misalnya mungkin tempat sampah khusus mungkin, karena kadang-kadang auto sampah itu kan mereka tidak berani muat, kita punya limbah pasar tuh. Mungkin mereka muslim tahu kurang tahu ya. Walaupun kami kumpul juga itu kan mereka tidak mangkat. Nah, dan kami lepas itu ada Siapkan tempat sampah khusus. tempat sampah khusus. Kemudian harapan Bapak dari dinas untuk perbaikan itu apa untuk ke depan? Supaya lapak semakin bagus. Fasilitas sudah tempat sampah, BSD kami dan sekarang yang tidak ada tapi sudah tidak menjadi baik. Baik Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang Bapak. Siang. Saya Dr. Hewan Asti dari Dinas Pertanian. Hari ini saya mewawancara Bapak tentang kebersihan lapak penjualan daging babi di bawah. Karena Bapak salah satu penjual di bawah, jadi saya mau bertanya pendapat Bapak. Bapak bersedia untuk diwawancara hari ini? Oke. Kira-kira menurut Bapak menjaga kebersihan lapak itu penting atau tidak? Penting sekali. Oke. Kalau lapak tidak bersih itu risikonya apa menurut Bapak? Bisa membawa kuman untuk dagingnya untuk dikonsumsi masyarakat. Terus selama Bapak berjualan sudah sekian tahun, sekian lama, ada aturan tidak, standar aturan dari pemerintah bahwa standar kebersihannya itu seperti ini? Ada atau tidak? Belum ada kan? Oke, kemudian selama berjualan tuh Bapak rasa kebersihan lapak itu, untuk menjaga kebersihan itu ada pengaruh atau tidak untuk pembeli? Pengaruh sekali. Ya, Pembeli atau bisa semakin- melihat di tempat jual itu bersih. Oke, jadi mereka mau membeli ya Bapak ya. Kemudian kira-kira peralatan kebersihan selama ini yang Bapak mereka pakai tuh menurut Bapak sudah lengkap atau belum? Kayak sapu, Masih ada yang masih kurang ya Bapak ya? Oke, kira-kira yang masih kurang tuh apa saja Bapak? Yang belum ada? seperti sapu, alat pel. Belum ada Bapak ya? Oke, kemudian limbah yang setelah Bapak mereka jual tuh dibuang kemana? Kami kumpul berbuang di tempat sampah. Oh, oke Bapak. Kemudian saat berjualan tuh Bapak rasa selama ini ada kendala apa ya? Yang berjualan? Selama ini kendalanya palingan cuma di air saja. Air yang susah Iya. ya. Yang lain-lain aman. Aman. Untuk harapan Bapak dari dinas tuh perlu buat apa kira-kira untuk kemajuan Harapan kami ya dari dinas bisa perhatikan seperti kloset gitu ini, Oh iya, kalau kamar mandi gitu. rusak Bapak tidak layak pakai sudah. Ya, Kira-kira apa lagi Bapak? hanya itu. Sudah itu. Oke baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Siang. Saya Dr. Hewan Asti Iya. dari Dinas Pertanian. Hari ini mau wawancara Bapak tentang kebersihan lapak penjualan daging babi di bawah Jalan Irian. Bapak bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya mau bertanya, kira-kira menurut Bapak tuh menjaga kebersihan lapak penjualan tuh penting atau tidak? Penting Ibu. Kira-kira kalau kita tidak menjaga kebersihan tuh pengaruhnya apa? Pengaruhnya kotor, pembelinya kurang. Oke, baik Bapak. Terus selama Bapak kan sudah berjualan sudah sangat lama. Iya. Selama ini ada standar aturan tidak yang dari dinas tuh yang ditetapkan? Oh, aturan kebersihan harus begini. Oh iya, begini kasih bersih. Sapu, pel kasih bersih. Oke. Terus peralatan kebersihan di bawah menurut Bapak sudah lengkap di lapak penjualan daging? Ini alpel tidak ada. Masih kurang ya? Hanya Terus? sapu. Ini kloset bocor.
ini airnya plafonnya bocor. Oke Bapak. Iya. Terus setelah Bapak berjualan kan ada limbah tuh, sisa-sisa potongan daging, toh yang tulang. Iya. Itu buang kemana Bapak? Bawa kemana? Buang di bak sampah. Oke. Terus selama Bapak berjualan tuh ada kendala tidak yang Bapak kesulitan apa Bapak rasakan? Yang masalah Tidak ada. Yang tidak ada ya, sejauh ini aman-aman saja. Iya. Kemudian kira-kira Bapak harapan Bapak dari dinas tuh untuk perbaikan supaya lapak semakin bagus tuh apa? Supaya bagus. Ya, semakin bagus. Kira-kira apa Bapak maksud? Bapak minta dari dinas tolong perbaiki apa kan? Tambah apa? Ini BC Terus? dia punya apanya airnya supaya lancar. Iya, terus? Dia punya di dalam paku juga supaya airnya jangan meleleh di dalam. Oh iya, oke baik Bapak, nanti saya sampaikan lagi Iya. supaya bisa ada perbaikan. Oke, terima kasih Bapak. Nanti hari Jumat ada sosialisasi apa Bapak mau bersedia ikut di bawah lapak penjualan daging? Oh bisa bisa. Oke baik, terima kasih Iya, Bapak. selalu.